banget ya. Saya pesen catering, kenapa rasanya nggak enak? Hah? Udah gitu nggak higienis lagi. Padahal ini kan buat arisan teman-teman saya. Mana banyak yang sakit perut lagi habis makan. Mbak Arini udah bikin saya malu, tahu nggak? Bu, asal ibu tahu ya, gak ada masalah kok sama masakan catering kita. Orang lain aja suka kok sama rasanya. Kalau soal higienis, jangan-jangan peralatan makan ibu tuh yang nggak bersih. Makanya bikin sakit perut. Jadi nggak usah so nyalahin masakan kita. Kamu nyalain saya? Udah jelas, itu sayurannya aja kurang segar. Ikannya juga nggak ada bau. Jangan ngada-ngada ya Bu. Anak saya nggak salah. Oh, pasti ibu komplain karena ibu meminta ganti rugi kan? Gak bisa. Gak ada bukti kalau masakan kita yang salah. Jangan sembarangan bicara kamu. Saya nggak butuh duit kamu. Gengsian loh. Ya cukup. Bu, kami minta maaf ya Bu ya. Kami terima keluhan Ibu. Kedepannya kita bakal lebih baik lagi Bu. Hari ini, kamu denger ya. Pokoknya saya udah nggak mau lagi pesan catering dari kamu. Titik. Ibu. Ibu kan pelanggan saya dari lama Bu. Lo tuh ngapain sih pakai ngebujuk pelanggan segala? Mending kita cari pelanggan lain aja, beres kan? Gak segampang itu Lydia. Ini semua gak akan terjadi kalau kamu sama Mama gak nyuruh aku pakai bahan-bahan yang rendah kualitasnya. Terus kamu jadi nyalain Mama sama Lydia? Gitu? Nih hari ini udah mulai ngelunjak nih, Mah. Denger kan, Mah? Mah marahin aja, Mah. Ini ada apaan sih? Kenapa semuanya pada tegang? Ini nih, Kak. Arini tuh nyalahin aku sama Mama. Padahal yang dikomplain pelanggan catering itu dia. Hari ini, aku sudah bilang berkali-kali sama kamu. Jangan pernah bikin masalah sama Mama dan Lydia. Ngerti nggak sih kamu? Dan mulai hari ini, urusan catering akan diurus sama Mama dan Lydia. Ini catering aku Mas. Bisa sesukses ini karena jerih payah aku Mas. Aku gak akan biarin catering aku hancur Mas. Gebantah terus! Mas! Aku ini istri kamu, Mas. Bukan binatang yang seenaknya bisa kamu sakitin, Mas. Pokoknya, aku nggak akan mundur sedikit pun dari usaha catering yang aku rintis dari nol. Saya salut, Mbak. Akhirnya, kamu berani melawan. Dan kamu berani mempertahankan keinginan kamu di depan suami dan keluarganya. Saya benar-benar harus menguatkan diri, Mbak. Setelah kejadian di hari itu, saya mendapat berbagai hambatan dan siksaan yang lebih keras. Arini! Arini! Gila ya kamu! Seenaknya semua belanjaan aku kamu buang. Udah berani kamu nantangin aku. Aku nggak akan biarin kamu hancurin catering aku lagi ya. Kurang ajar kamu. Berani ya? Berani ya kamu sama aku? Kamu tuh kurang ajar. Kamu ngapain kamu buang semuanya coba? Itu kan belanjaan aku. Ada apaan? Ini Kak, hari ini berani nyerang aku duluan Kak. Mending Kakak kurung aja Kak. Hukum dia Kak. Hari ini, kenapa sih kamu selalu bikin ulah? Aku bisa kurung kamu di gudang. Hah? Ikut aku. Lepasin, Mas. Aku nggak salah, Mas. Tadi kamu yang nyerang aku duluan, Mas. Udah ikut. Jangan kasih ampun, Johan. Ayo cepet kita Lepasin. Lepasin. Aku nggak salah, Mas. Udah ikut. Nurut aja sih. Udah ikut. Gak mau, Mas. Masuk. Sadar atau tidak kau lakukan itu. Mas jangan kurung aku di sini, Mas. Diam kamu. Ini hukuman buat kamu. Mas, aku gak salah, Mas. Jangan kurung aku di sini, Mas. Mas, bukain, Mas.
Kamu udah gak bisa apa-apa lagi hari ini. Aku bakal nyiksa kamu sampai kamu teriak minta ampun. Awas aku balas kamu ya. Mau kemana kamu hari ini? Jangan kabur kamu. Mana kamu? Kamu gak bisa kabur. Mau kemana? Sekarang lo bakal mati. Ada apa ini? Mati kamu! Astagfirullah, Mama! 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 Ma! Bangun, Ma! Lydia, Mama kenapa? Gak sengaja untuk bisa ke Mama, Kak. Pembunuh kamu! Mama, maafin aku, Mama. Mama! Mama, maafin aku, gak sengaja. Maafin aku, gak sengaja. Diam, Mas. Mama! Maafin aku, Mas. Stop it! Lydia! Lydia! Lydia bangun, Lydia! Lydia bangun! Lydia bangun, Lydia! Lydia! Lydia, kamu udah siuman? Kak, maafin aku, Kak. Kamu jangan nangis lagi ya. Kak, aku merasakan ada hal yang aneh, Kak. Aku bisa merasakan kedua kaki aku ya, Kak. Sabar, Lydia. Kaki aku kenapa, Kak? Kenapa bisa begini, Kak? Astaga, kedua kaki Lydia diamputasi. Iya, Mbak. Setelah tahu kedua kakinya diamputasi, Lydia mengalami depresi yang sangat berat pada awalnya. Setelah kondisi Lydia membaik, dia mau tak mau harus dihadapkan ke pengadilan. Dituntut atas kematian ibunya sendiri. Iya, Mbak. Lantas bagaimana dengan suami Mbak? Bagaimana dengan Mas Johan? Mas Johan menemui saya di rumah ibu saya yang di kampung, Mbak. Dia meminta maaf atas semuanya. Hari ini, maafin aku. Aku menyesali semua kesalahanku. Aku sadar, aku banyak salah sama kamu.
Hari ini, tolong maafin aku. Aku mohon. Aku menyadari semua kesalahan aku. Aku ingin kita membangun kembali rumah tangga kita hari ini. Aku gak akan mengecewakan kamu lagi. Begini caramu untuk hancurkan aku. Mas, tolong jangan begini ya. Dan hidupku kau tinggal. Aku mau maafin kamu, Mas. Tapi kamu janji gak akan ngulangin kesalahan yang sama lagi, Mas. Aku janji hari ini, aku akan menjadi suami yang baik buat kamu. Aku akan banyak dengar suara kamu. Iya, Mas. Aku maafin kamu. Mbak Arini, kamu sungguh berjiwa besar. Kamu rela memaafkan adik ipar kamu yang sudah sangat keterlaluan memperlakukan kamu selama ini. Dan ini kisah yang sangat berat untuk diceritakan, Mbak. Makanya kami sangat mengapresiasi Mbak Arini membagikannya kepada kita. Kisah Mbak ini bisa menjadi inspirasi bagi para perempuan yang sedang berjuang atau mereka yang sedang berusaha tegar dimanapun mereka berada. Terima kasih sekali lagi Mbak Arini sudah hadir dan membagikan kisahnya. Para perempuan hebat di luar sana, jangan pernah takut untuk mengatakan tidak dan melawan tindakan sewenang-wenang pada diri kita. Sekalipun tindakan itu ditujukan kepada orang-orang yang sepatutnya kita hormati. Percayalah, jika sudah kelewat batas, kata tidak bukanlah suatu hal yang tabu. Dan perbuatan itu tidak akan merendahkan diri kita. Justru, itu akan menunjukkan bahwa kita adalah perempuan yang berkarakter, kuat, dan mandiri. Dan pemirsa, jika kalian memiliki kisah yang menginspirasi dan dapat menjadi pembelajaran bagi para perempuan lainnya, kirimkanlah kepada kami. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia pamit undur diri, sampai jumpa pada episode berikutnya.